Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat muslim yang dirahmati Allah, selamat datang di channel kami. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah panjangkan umur kita, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini saya akan berbagi tentang kisah Nabi Ilyas alaihissalam berbuka puasa dengan makanan surga. Nabi Ilyas alaihissalam adalah keturunan Nabi Harun alaihissalam yang keempat. Ia diutus oleh Allah kepada kaum Bani Israel yang suka menyembah berhala, yang disebut berhala Baal. Sebuah riwayat menyebutkan Nabi Ilyas An-Nasyabi yang mendapat panggilan Ibnu Yasin diyakini masih hidup di bumi bersama Nabi Khidir alaihissalam. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Idris alaihissalam juga masih hidup di langit. Nabi Ilyas dan Nabi Khidir saling berkumpul pada saat bulan Ramadan di Baitul Maqdis. Keduanya mengerjakan ibadah haji di padang Arafah dan minum air Zam-Zam dalam suatu perjalanan bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di suatu lembah. Sahabat Anas bin Malik mendengar seorang berkata, "Ya Allah, jadikanlah aku salah satu dari umat Muhammad yang dicintai, diberi ampunan, dan diterima tobatnya. Temuilah beliau dan sampaikan salamku. Katakan padanya, saudaramu Ilyas menyampaikan salam," katanya. Maka ku beritahukan hal itu kepada beliau. Kemudian Rasulullah SAW menemui, memeluk dan mengucapkan salam kepadanya. Setelah itu keduanya duduk dan berbincang-bincang. "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak makan dalam setahun kecuali hanya 1 hari. Di hari ini adalah hari berbukaku. Aku akan makan bersamamu." Maka turunlah meja makan dari langit, di atas ada roti, ikan laut, dan daun seledri. Mereka berdua makan dan juga memberiku makan, lalu kami sholat asar. Setelah Nabi Ilyas meninggalkan Rasulullah dan aku melihat lintasan perjalanannya di awan menuju langit. Sebuah riwayat menyebutkan hal itu terjadi dalam perang Tabuk saat Nabi SAW mengutus sahabat Anas bin Malik dan Hudzaifah al-Yaman menemuinya. Keduanya mengatakan, "Ternyata ia seorang yang berbadan 2 atau 3 hasta lebih tinggi dari kami." Ketika Rasulullah berkumpul dengan Nabi Ilyas, keduanya makan makanan dari surga. Nabi Ilyas berkata, "Setiap 40 hari saya baru makan. Sedangkan di meja makan itu terdapat roti, anggur, pisang, kurma, dan sayur-sayuran selain bawang." Rasulullah bertanya perihal Nabi Khidir, maka ia menjawab, "Sesungguhnya engkau akan bertemu dengannya sebelumku, maka sampaikan salamku untuknya." Pengalaman Sabit, yaitu salah seorang sahabat, menyebutkan, ketika ia sedang sholat sunnah di pinggir kota Kufah bersama Mus'ab bin Zubair, tiba-tiba dari belakang terdengar suara, "Jika kamu membaca Ghafirud Dambi, yang menghapuskan dosa, ucapkanlah, wahai Zat yang menghapuskan dosa, ampunilah aku atas dosa-dosaku. Jika kamu membaca Qarbilut Taubat, yang menerima taubat, ucapkanlah, wahai Zat yang menerima taubat, terimalah taubatku. Dan jika kamu membaca Syadi'ul Iqabi, yang keras hukumannya, wahai Zat yang keras hukumannya, janganlah engkau menghukumku. Dan jika kamu membaca Zat Tuli, yang mempunyai karunia, maka ucapkanlah, wahai Zat yang karunia, karuniakanlah kepadaku rahmat dalam waktu yang lama.
Ketika itu ia membaca surat Al-Mu'min ayat 1-3 yang artinya Hamim, turunnya kitab Al-Quran ini dari Allah yang maha perkasa, yang maha mengetahui, yang menghapuskan dosa, yang menerima tobat, amat keras hukumannya dan besar kekuasaannya. Tiada Tuhan selain Dia, kepadanyalah tujuan kembali. Setelah itu aku menoleh dan ternyata tidak menemukan seorang pun di belakangku. Lalu aku keluar dan bertanya kepada orang-orang, apakah ada orang yang melintas di depan kalian menaiki seekor keledai yang besar? Mereka menjawab, tidak ada orang yang melintas di sini, dan mereka tidak mengetahui melainkan Nabi Ilyas. Nabi Ilyas adalah nabi yang ke-17. Ia diutus untuk menyadarkan penduduk Baalbek atau Punisia yang menyembah berhala Baal. Negaranya terletak di bagian pantai Arab Utara, tapi ada yang menyebut sebelah barat Damaskus sekarang. Bangsa Punisia adalah bangsa pelaut. Di wilayah Libanon ditemukan bangunan altar penyembahan Baal yang disebut Heliopolis. Nama Nabi Ilyas disebut 2 kali dalam surat Al-An'am ayat 85 bersama dengan Nabi Zakaria, Yahya, dan Isa sebagai orang-orang yang soleh, dan surah As-Saffat ayat 123 sebagai orang yang diutus oleh Allah. Surat As-Saffat ayat 123-130 mengungkapkan tugas dakwah Nabi Ilyas dalam menyeru kaumnya bertauhid, menyembah hanya kepada Allah. Dan Nabi Ilyas disebut 2 kali dalam Al-Quran, dalam surat Shad ayat 48 dan surat Al-An'am ayat 46. Ia termasuk dalam daftar Nabi Bani Israel. Sobat Muslim yang dirahmati Allah, demikianlah kisah Nabi Ilyas alaihissalam berbuka puasa dengan makanan surga. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.